Hai, kamu baru pertama kali menggunakan LinkedIn dan kebingungan bagaimana cara editing? Salah satunya adalah menambahkan pengalaman atau work experience di LinkedIn itu sendiri. Oke, gampang banget bagaimana cara menambah pengalaman kerja atau work experience yang ada di platform LinkedIn. Kali ini aku contohin pada platform desktop, jadi ini menggunakan komputer ataupun laptop. Kalau misalkan kalian pakai HP, baik itu di browser ataupun aplikasi itu juga sama aja, tapi mungkin ada berbeda sedikit pada bagian tampilan. Oke, langsung aja silakan kalian buka LinkedIn milik kalian. Kalau udah, silakan kalian masuk ke bagian profil milik kalian. Di sebelah sini, pojok kanan atas, lalu di sini ada lihat profil. Oke, nah di sini kalian akan ditampilkan mengenai profil diri kalian yang ada di platform LinkedIn. Itu bentuknya seperti ini. Di sini ada headline, terus juga nanti di sini ada mengenai section. Section itu mengenai pengalaman, ada pendidikan juga, terus juga ada sertifikasi juga, pelatihan, bahasa dan lain sebagainya. Nah, di sini yang dimaksud adalah pengalaman kerja atau work experience. Bagaimana cara menambah atau mengedit dan bisa ada nantinya tampilan atau section seperti ini. Oke, kita langsung aja di sini bahwasanya kita akan menambahkan pengalaman baru dengan menambahkan icon plus di sini. Oke, karena di sini kita akan menambah pengalaman, otomatis di sini adalah tambah posisi. Baik, sambil ditunggu sebentar, nanti ada dialog box baru. Di sini silakan isi posisi kalian yang sekarang atau saat ini ya, atau misalkan kalian mau mengisi posisi yang sebelumnya dan sekarang baru sempat edit juga nggak menjadi masalah, silakan kalian sesuaikan aja. Oke, seperti ini. Jenis pekerjaan. Nah, di sini LinkedIn itu memberikan banyak opsi atau pilihan pekerjaan profesional atau pengalaman profesional dari purna waktu atau biasanya kita sebut dengan karyawan seperti itu ya. Karyawan bisa dikatakan karyawan tetap sampai ke musiman. Di sini kita pilih karena kita masih baru di sini, maka kita masuknya adalah kontrak dulu atau misalkan mau purna waktu juga nggak apa-apa. Silakan kalian pilih aja. Nama perusahaan silakan kalian ketikkan, nanti akan muncul beberapa hal yang akan memunculkan perusahaan milik kalian. Kalau misalkan nggak ada, kalian bisa ketik aja, nanti akan seperti ini aja. Nah, seperti ini, tapi dia itu nggak ada tampilan logonya, begitu ya. Kalau misalkan ada saran atau rekomendasi, bisa pilih saran atau rekomendasi tersebut. Nah, ini akan muncul perusahaan manufaktur. Oke, lokasinya adalah lokasi tempat kalian bekerja. Yakni kalau misalkan kalian itu bekerjanya di Karawang, nah tulis aja di Karawang. Kalau misalkan kalian dari rumah, kalian juga bisa set dari rumah. Kalau misalkan mau dari tempat perusahaan juga nggak menjadi masalah. Di sini kan ada jenis lokasi juga nih, didukung jenis lokasi. Ada 3 macam. Ada di lokasi atau on-site, gabungan, yakni hybrid seperti itu ya. Kapan kali kamu nanti akan kerja di luar, kapan kali kamu nanti akan ke kantor seperti itu. Dan jarak jauh. Ini bisa jadi WFH, work from home, dan juga WFA, work from anywhere, ataupun WFC, work from cafe seperti itu. Nah, silakan kalian pilih, sesuaikan. Terus ini adalah peran saya pada saat ini. Kalau misalkan ini dicentang, ini artinya adalah peran kamu terbaru sekarang. Sekarang posisinya berarti kamu sedang bekerja di perusahaan tersebut. Kalau kotak ini dihilangkan, berarti kamu sekarang tidak lagi atau tidak sedang bekerja pada perusahaan tersebut. Intinya seperti itu. Kalau misalkan sedang bekerja di perusahaan tersebut saat ini, diklik aja centangnya. Tanggal mulai misalkan sebagai salah satu contoh adalah September tahun 2023. Karena ini saat ini, maka otomatis nggak akan ada tanggal berakhir. Kalau misalkan ini adalah perusahaan sebelumnya milik kamu, pengalaman sebelumnya milik kamu, nanti akan ada tanggal berakhir seperti itu. Itu bedanya di situ. Terus juga di sini ada industrinya apa. Ini tadi sudah sesuai di set otomatis berdasarkan dari nama perusahaan. Di sini karena ada manufaktur ya, otomatis di sini manufaktur makanan dan minuman. Atau kalian bisa sesuaikan kalau misalkan tahu jenis-jenis atau tipe perusahaan, itu di sini kita masuknya fast moving consumer goods atau FMCG. Terus bisa juga jadi kalau kalian punya pengalaman di retail, kalian masukkan retail. Terus di sini ada general trading juga. Terus kalian bisa masukkan information technology. Juga kalian bisa masukkan media. Kalian bisa masukkan berbagai macam banyak hal yang kalian masukkan di sini. Industri. Nah, di situ deskripsi ini adalah ditaruh mengenai job desk kalian yang kalian lakukan. Job desk kalian itu yang paling utama. Dan kalau misalkan kalian punya achievement atau prestasi,
itu nanti kalian tampilkan pada bagian atau posisi yang paling atas, prestasi dulu, achievement dulu, terus setelah itu job desk, seperti itu. Itu adalah urutannya. Oke, deskripsinya adalah job desk-nya seperti ini. Di sini aku menggunakan LinkedIn-nya adalah berbahasa Inggris, jadi kalau misalkan kalian mau berbahasa Indonesia juga nggak menjadi masalah. Ini nggak akan terlalu berpengaruh, tapi biasanya akan look like profesional seperti itu ya. Kalau misalkan kalian menggunakan bahasa Inggris, di sini adalah karena aku baru bekerja ya, belum ada sebulan di sini, dan job desk yang bisa aku sesuaikan ya cuma baru segini. Yakni melakukan audit visit, terus juga fraud sales and finance monitoring, dan juga invoice and warehouse audit atau biasa dikenal dengan stock opening. Oke, di sini adalah job desk-nya. Terus moto profesional profil, ini moto yang di bagian atas di headline. Kalau misalkan udah bener ya udah, nggak usah diganti. Kalau misalkan kalian mau ganti ya silakan. Ini nggak akan berpengaruh pada pekerjaan. Ini pekerjaan di atas, ini nantinya akan berpengaruhnya ke bagian headline yang ada di bagian atas LinkedIn milik kalian. Keahlian, sebaiknya tambahkan 5 paling banyak yang digunakan di posisi ini. Ini nanti akan masuk ke dalam suatu saran atau rekomendasi juga bahwasannya profil kamu telah sesuai seperti itu. Jadi kamu itu telah sesuai berdasarkan dari salah satu indikatornya adalah keahlian seperti itu. Kalau misalkan kalian nanti akan melakukan job connector atau melakukan pencarian kerja melalui platform LinkedIn. Nah, karena di sini tugasku sebagai audit, maka itu nggak jauh-jauh yang namanya audit. Terus juga ada bisnis proses. Terus juga ada internal control. Terus juga ada finance, accounting. Sebentar, kita tambahkan mengenai standar. Oke. Nah, di sini adalah sebentar. Nah, kita bisa menambahkan mengenai beberapa hal ini yang termasuk ke dalam salah satu keahlian, bisa dikatakan sebagai soft skill seperti itu ya, atau hard skill seperti itu. Terus juga di sini ada media, kalau misalkan kalian punya media atau foto saat bekerja di perusahaan tersebut, kalian bisa sisipkan di sini. Jadi nanti kalian bisa tambahkan media. Yang terpenting kalian jangan menyisipkan media-media yang krusial atau media yang berupa informasi rahasia perusahaan yang sifatnya konfidensial. Itu malah nanti kalian akan berbahaya bagi kalian sendiri. Informasi itu nantinya akan terindeks oleh mesin pencari, salah satunya Google. Nah, itu kalian akan membahayakan diri kalian sendiri dan perusahaan. Nanti malah prosesnya panjang. Cukup upload media-media yang memang secara umum, secara tampilan depan aja, secara tampilan front end aja. Nggak usah terlalu memperlihatkan media-media yang ada di dapur perusahaan seperti itu. Setelah itu kita klik simpan. Nanti akan muncul di bagian paling atas. Kalau misalkan kalian udah update, nah di sini kalian ingin membagikan posisi baru ini nggak dengan jaringan kalian. Ibaratnya kalian mau nge-share ini nggak di feed kalian. Kalau misalkan nggak mau nge-share, lewati. Kalau mau nge-share ya berikutnya seperti itu. Karena aku nggak mau nge-share ya cukup lewati aja. Cukup jadi konsumsi aku aja. Dan terus nih di sini apakah Anda menemukan pekerjaan ini di LinkedIn? Kalau misalkan iya, nanti akan muncul logo LinkedIn seperti itu. Kalau enggak ya enggak. Nanti kita lihat di mana Anda menemukan pekerjaan ini di situs pekerjaan lainnya. Oke, nah seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan kalian menemukan pekerjaan ini dari LinkedIn, nanti akan ada simbol seperti ini. LinkedIn membantu saya mendapatkan pekerjaan ini. Nah, seperti itu. Lalu gimana cara bikin yang seperti ini nih? Nah, bikin seperti ini ya gampang. Cuma tinggal kita bikin kayak gini aja, tambah lagi, tambah posisi. Misalnya kalian itu diangkat begitu ya, diangkat ke suatu jabatan tertentu, bisa itu jadi di jabatan yang sama, di struktural yang sama, atau malah bisa pindah divisi atau cross divisi. Nah, silakan kalian pilih aja. Kita masukkan lagi seperti tadi. Isi masih seperti yang sama di perusahaan yang sama. Kalau misalkan kalian ada naik jabatan di perusahaan tersebut. Oke.
Oke. Oke. Oke ya, misalkan seperti ini. Oke, nanti kalian tambahkan tadi yang udah aku contohkan. Ini sebagai hal contoh aja, simpan. Lewati. Oke, kita close aja. Nah, seperti ini. Nanti akan ada tampilan ballet seperti ini dan juga ada line atau garisnya. Jadi di sini misalkan kalian itu awalnya join sebagai front end audit, terus beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian kamu diangkat jabatannya sebagai internal auditor, beberapa bulan atau tahun kemudian nanti kamu jadi senior internal audit, beberapa bulan atau tahun nanti kamu diangkat jadi internal audit koordinator, terus manager, terus juga bisa jadi regional internal audit seperti itu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Begitu sangat mudah sekali bagaimana cara menambahkan experience atau work experience pengalaman kerja profesional di LinkedIn. Kalian bisa sesuaikan ini di platform desktop seperti komputer atau laptop dan juga mobile di aplikasi maupun web browser. Baik, jangan lupa tonton video yang lain di Huam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips teknologi dan tips karir lainnya. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua gak gaptek. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you!